Perjalanan saya kali ini sampai di wilayah Bangka Induk, tepatnya daerah Paiben atau Paya Benua. Tiap daerah di Indonesia punya cara yang berbeda-beda dalam melakukan perburuan, karena alamnya juga beda-beda. Nah, kali ini saya bawa piring. Ini bukan buat makan, tapi piring-piring ini nanti bakal dijadiin umpan. Paya Benua adalah kawasan rawa perairan tawar dengan potensi ikan yang sangat menjanjikan. Hal itulah yang menyebabkan banyak nelayan dari daerah lain memanfaatkan rawa ini sebagai wilayah perburuan mereka. Penggunaan alat tangkap tradisional berupa bubu atau perangkap ikan berbentuk persegi masih dipakai oleh sebagian besar masyarakatnya. Sedangkan lainnya menggunakan pancing tradisional untuk menyasar ikan-ikan yang lebih besar. Bang! Iya, Pak. Udah dari tadi, Bang? Iya, dari tadi. Kita siapin nih umpannya. Itu pecahin kaca itu? Iya, pecahin piring. Ya, kecil-kecil. Nanti saya yang bikin aja, Bang. Iya, iya. Siap. Perburuan yang paling ramai adalah menjelang musim kemarau. Karena saat itulah debit air di rawa mulai menyusut akibat berkurangnya curah hujan. Saya sangat terkesan melihat kreativitas nelayan Paya Benua. Beragam cara unik mereka temukan dalam menyikapi kondisi perairan yang ada. Ini piring yang udah siap buat jadi umpan. Biasanya kita bisa pakai benda berkilau lainnya, bisa pakai kaca. Soalnya kalau berkilau di air itu kan menarik perhatian ikan. Nih, ukurannya sih kurang lebih segini, 4 jari. Nih Bang, saya naik dulu ya. Kondisi rawa dengan tanaman air yang rapat di tepiannya mendominasi hampir seluruh kawasan ini. Inti rawa sendiri berupa aliran sungai dengan kedalaman rata-rata 5 hingga 10 meter lebih. Namun wilayah perburuan potensial berada di tepian aliran karena secara alami ikan memilih lokasi yang lebih terlindung. Perairan rawa Paya Benua dihuni oleh ikan jenis toman, gabus, baung, dan ikan-ikan kecil lainnya. Ini salah satu spot yang pas buat taruh bubu, karena bisa dilihat sekitarnya ada tanaman-tanaman air, tapi di bagian sini kebuka nih. Jadi ikannya lebih mudah bergerak, dia juga dapat oksigennya lebih gampang. Nah, tapi ada semak-semak di samping, dia juga bisa bersembunyi dari terik matahari. Sudah? Kondisi tepian yang rapat memaksa kami untuk lebih giat mencari titik pemasangan bubu. Mengikuti nalurinya, ikan-ikan kecil cenderung menghindari perairan terbuka karena beresiko menjadi santapan predator. Namun pada waktu-waktu tertentu, ikan-ikan kecil tetap harus mencari makan. Aktivitas inilah yang dijadikan patokan titik pemasangan perangkap. Setiap nelayan bubu setidaknya memiliki 10 buah perangkap. Jumlah ini disesuaikan dengan daya beli masyarakat sekitar lokasi rawa. Letaknya yang sangat jauh dari kota juga menyebabkan hasil tangkapan dari rawa ini tidak bisa dikirimkan dalam keadaan segar. Ini bubunya di atasnya kita kasih daun-daun, jadi fungsinya biar ikannya nggak kepanasan, karena bagian sini nggak begitu banyak semak tuh kayak tempat-tempat sebelumnya. Kita taruh. Dan ini bubu terakhir. Nanti kita mau cek bubu yang udah dipasang selama 2 hari. Profesi menjadi nelayan air tawar di Paya Benua hanya dilakukan pada saat tertentu saja. Misalnya usai musim panen atau setelah waktu cocok tanam. Jadi dapat dikatakan nelayan adalah profesi kedua warga setelah selesai mengelola kebun atau ladang.
Sehingga tak heran jika ekosistem perairan Paya Benua memiliki populasi ikan yang masih terjaga. Kawasan ini selalu memiliki waktu recovery yang cukup usai masa perburuan skala besar yang dilakukan masyarakat. Wah, macam-macam nih ikannya nih. Wait, loncat dia. Wait, ini benar-benar ampuh pakai piring karena sifatnya sendiri seperti umpan. Jadi mengkilat kan, ikan-ikan juga tertarik. Apaan tuh di situ? Jadi masuk semuanya nih. Bukan cuma ikan, tapi ada udang juga. Nelayan Paya Benua lebih memilih ikan berukuran kecil dibandingkan dengan ikan besar sejenis toman dan tapah. Karena selain mudah dijual, ikan kecil juga tidak merusak bubu yang dipasang nelayan. Hasil kita hari ini ada udang, terus ada ikan kepatung, keperas, macam-macam nih. Ada ikan baung juga, baung kecil-kecil. Tapi yang paling banyak ini ikan kepatung nih. Karena dia gampang beradaptasi di mana aja. Jadi termasuk tempat-tempat yang sempit seperti ini, rapat, banyak tanaman-tanaman air. Nah, dia bisa hidup di situ. Paling banyak nih kepatung. Ini baungnya. Kegiatan mencari ikan di alam memang tidak dapat dipastikan hasilnya. Semua tergantung kondisi perairan yang menjadi tempat perburuan. Namun karena ekosistemnya terjaga, nelayan musiman Paya Benua selalu mendapatkan hasil yang cukup. Selain untuk pemenuhan kebutuhan protein harian keluarga, dapat juga diperdagangkan di pasar lokal sekitar desa. Hasilnya banyak! Luar biasa loh. Cerdas sekali masyarakat. Cuman pakai hal yang sederhana, pakai pecahan-pecahan piring. Sudah cukup, Bang? Ayo, kita pulang. Pulau Bangka sejak dulu terkenal sebagai destinasi sport fishing yang menantang. Kebanyakan pemancing datang untuk menjajal aplikasi teknik memancing casting kelas ringan di perairan tawar. Bagi penggemar olahraga mancing, ikan toman menjadi salah satu target favorit karena sensasi sambarannya yang luar biasa. Udah ada gelombang-gelombang. Saya yakin ikannya udah nungguin saya ini. Karakteristik perairan tawar di Bangka memangnya seperti ini. Ada aliran kecil, terus langsung meluas. Nah, ini juga panjang nih, sampai ujung berkilo-kilometer. Dan ekosistem seperti ini biasanya banyak ikan-ikan jenis snakehead. Udah gak sabar, tadi udah ngeliat ikannya udah ngintip-ngintip sepertinya ini. Ayo kita mancing. Umpan froggy atau katak palsu paling efektif dipakai pada fishing ground seperti ini karena katak hidup merupakan mangsa favorit sehari-hari ikan predator. Salah satu sebaran potensial ikan jenis snakehead seperti toman dan gabus di Indonesia adalah perairan tawar Pulau Bangka. Kondisi perairan tawar di Bangka sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Pertama adalah sungai berarus, kedua adalah sungai rawa berarus tenang, dan ketiga adalah danau bekas galian tambang. Rawa Paya Benua termasuk jenis sungai rawa berarus tenang. Namun karena tepian rawanya sangat luas, menyebabkan aplikasi teknik land-based casting cukup menguras tenaga. Menghadapi situasi seperti ini, pemancing dituntut rajin melempar dan memainkan umpan. Hanya konsistensi yang akan menghasilkan sambaran, sebab dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi ikan untuk menyadari kehadiran umpan saya. Ini dia salah satu hambatannya. Saya jalan itu berat, susah. Ini banyak banget di bawah sini. Tapi ikan-ikan itu malah banyak di bawah-bawah tempat seperti ini. Karena biasanya mereka berlindung. Saya pengen ke tengah dikit. Aduh, nyangkut nih. Saya pengen ke tengah dikit biar pergerakannya juga lebih leluasa. Saya bisa ngelempar ke samping-samping. Lebih luas lah.
Selain konsistensi, pemancing juga dituntut mampu menjangkau titik-titik potensial tempat ikan yang jauh dan cukup terbuka. Titik atau poin lemparan harus diganti secara berkala, sehingga memperbesar kemungkinan mendapatkan sambaran. Satu titik poin bisa untuk beberapa kali lemparan. Pada kasus tertentu, bahkan dibutuhkan lemparan hingga puluhan kali. Ada kalanya target buruan sedang enggan makan, namun jika umpan dilempar terus-menerus, akan membuat ikan terganggu dan akhirnya menyambar juga. Oh, strike! Strike! Oh! Wih! Ada banyak banget rumput-rumput. Pantesan aja tadi saya juga setengah mati. Fightnya sebenarnya cuma sebentar. Cuman karena ini nih, nyangkut. Jadi saya hanya setengah mati. Ikannya juga setengah mati, nggak bisa kabur kemana-mana. Toman ini termasuk keluarga snakehead, jadi kepalanya bisa dilihat sendiri kan. Panjang, lonjong, bentuknya kayak ular. Dan Toman salah satu keluarga snakehead yang besarnya bisa sampai 25 kilo. Rekor dunia tuh 25 kilo, gede banget itu. Ini top predator ini kalau di freshwater. Penyebarannya di Asia Tenggara. Dan ini kalau diperhatikan, lihat deh. Nah, ini kayak ada bekas-bekas luka kan? Menurut saya sih kayaknya ini habis Toman versus Toman. Diserang sama Toman yang lebih besar. Karena emang nggak salah-salah nih Toman. Makannya apa aja hajar. Rusuh ikannya sebenarnya. Cuman tadi saya fightnya juga nggak begitu gimana gitu. Mungkin karena di sini ya situasinya juga susah untuk saya bergerak, ikannya juga susah untuk bergerak. Tapi yang penting dapet Toman. Petualangan memancing di alam yang sesungguhnya memang dibutuhkan beberapa persyaratan kondisi. Di antaranya menjaga keheningan di lokasi seperti ini. Ini padahal saya udah pakai 60 lbs loh leadernya. Tapi putus juga kayak digunting. Bahkan tadi tuh bukan saya yang narik ikannya, tapi saya yang ditarik-tarik sama ikan. Casting menggunakan sampan dapat juga dijadikan alternatif jika ingin memperluas daya jelajah. Namun di Paya Benua ini sangat sulit menemukan sampan dengan ukuran besar. Rata-rata nelayan di sini adalah tipe nelayan individual yang memiliki sampan seadanya. Setiap daerah memiliki cara pengolahan ikan air tawar yang khas dan berbeda-beda.
Salah satunya berasal dari Pulau Bangka. Bagi masyarakat Bangka, kalau pengen makan ikan, nggak usah ke pasar, langsung aja turun ke sungai seperti ini. Banyak sungai-sungai kecil, ditancepin jaringnya. Jadi mereka memanfaatkan ketika air naik, ikan itu pada masuk. Ketika air turun, ikannya terjebak. Di sini memang banyak sungai-sungai kecil. Nah, ikan-ikannya juga kecil-kecil seperti ini nih. Ini ikan yang kita dapat rata-rata semuanya sejenis. Orang sini bilangnya kepalau, tapi ini kalau diperhatikan jenisnya barb. Lihat dong warnanya cantik ya. Ada garis hitamnya, terus ada agak orange-orange-nya juga. Nah ini nanti mau kita masak masakan khas Paya Benua. Udah Bu? Udah. Ayo. Di sini ikan kepalau relatif masih mudah didapatkan. Akan tetapi ikan ini bukan termasuk komoditas utama, sehingga lebih banyak dikonsumsi sendiri daripada diperjualbelikan. Penyebabnya adalah ikan kepalau ini memiliki banyak duri lembut di sekujur tubuhnya. Namun rasa dagingnya tergolong manis dan gurih. Kelebihan masyarakat yang tinggal di sekitar perairan yang masih sehat, nih, mereka selalu punya bahan segar setiap hari. Jadi mau makan ikan, langsung tinggal turun saja Ibu ya. Ini ikan warnanya masih cantik banget, baru dibersihin. Tapi harus bersih, kalau nggak rasanya pahit nanti. Olahan ikan kepalau ini menggunakan kunyit dan cabai rawit lebih banyak, sehingga dihasilkan bumbu dengan cita rasa yang sangat kuat, sesuai dengan karakter masyarakat yang aktif dan tegas. Rasa asamnya didapatkan dari irisan daun kunyit muda yang juga berfungsi untuk memperkuat rasa gurih dan mampu mereduksi bau amis dari daging ikan. Semua bumbu yang kita campur dengan ikan ini sebenarnya bumbu pais. Tapi pais itu beda daerah, beda bumbunya. Ada yang pakai kelapa, tapi kalau di sini kita pakai sayur nih. Pakai daun kencur sama daun kunyit. Karena ini ikan sungai jadi lebih cocok pakai daun-daunan seperti ini. Jadi ada rasa wangi dari daun kunyit sama daun kencur. Terus dicampur juga dengan kunyitnya, terus ada asamnya juga, asinnya, semuanya. Seger banget ini rasanya Ibu, wangi. Semua bumbu nyampur jadi satu. Udah gak sabar pengen dimasak ini Bu. Nanti kita tusuk. Ya, sebentar lagi. Potensi alam yang berbeda menentukan pola hidup dan tingkah laku masyarakatnya sehari-hari, termasuk dalam mengolah makanan seperti ini. Di Pulau Bangka, olahan ikan kepalau seperti ini mudah dijumpai di pedesaan. Sedangkan di kota, yang populer adalah olahan lempah ikan atau laksa. Ini Bu. Jadi ini ikannya dimasak dengan dua proses. Awalnya dikukus dulu, kemudian ini dibakar, diasapi. Tapi ini cuma sebentar aja, cuma biar ada rasa-rasa asapnya. Siap dimakan. Olahan makanan dengan bahan segar memang memiliki rasa nikmat yang luar biasa. Apalagi sambil dibalut kebersamaan ala warga desa yang ramah. Herbo. Ini rasa ikannya lembut, empuk, terus bumbunya juga meresap sekali karena tadi kan dikukus lama, matangnya merata, bumbunya juga meresap, ada rasa-rasa smoky-nya sedikit. Tapi rasanya itu lebih didominasi sama rasa daun kunyit. Mungkin karena tadi dibungkusnya pakai daun kunyit, kemudian juga di bumbunya juga ada daun kunyit. Tapi serius, ini enak banget, khas Paya Benua. Jadi kalau datang ke sini harus kudu wajib coba masakan khasnya nih.